Halo semua, perkenalkan nama saya Theodor Stularita dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya kerjakan mengenai soal UTS Akuntansi Pergabungan Usaha. Nah, di sini kita mulai saja dari soalnya dulu. Nah, soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2020, Sobinoto mengakuisisi 100% saham biasa PT Takanada pada nilai bukunya. PT Subinoto menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di Takanada. Pada tanggal 31 Desember 2020, berikut ini adalah data dari neraca percobaan kedua perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat secara langsung data neraca dari kedua perusahaan tersebut ya, dari PT Subinoto maupun dari PT Takanada. Nah, dan yang diminta untuk menyelesaikan pengerjaannya itu siapkan jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2020. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya itu di jurnal eliminasi yang pertama. Jurnal eliminasi yang pertama itu book value calculation. Itu terdapat nilai buku awal. Terdapat nilai buku awal yang dimana saham biasa ditambah laba ditahan sama dengan 85.000 US dollar dan net income-nya 25.000 US dollar itu dari anak perusahaan. Dividennya itu sebesar 10.000 US dollar itu dari PT Takanada di debit, dan nilai buku akhir dihitung dari total nilai buku awal ditambah pendapatan dikurang dividen, maka dapatlah hasilnya 100.000 US dollar. Nah, pada bagian setelah melakukan hal tersebut, pada bagian basic elimination entry itu semua semua sisi kanan dari kalkulasi sisi kanan dari kalkulasi itu dari kalkulasi nilai buku dikreditkan, dan semua sisi kiri dari kalkulasi investasi itu di sebelumnya di bagian basic elimination entry itu semua sisi kanan dari kalkulasi itu nilai bukunya itu didebitkan, sedangkan semua sisi kiri dari kalkulasi investasi itu dikreditkan. Maka jurnalnya basic elimination entry pertama itu saham biasa sebesar 50.000 US dollar, laba ditahan 35.000 US dollar, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 25.000 US dollar, dan dividennya itu dikreditkan sebesar 10.000 US dollar, dan investasi pada saham Takanada sebesar 100.000 US dollar. Nah, kita masuk pada bagian jurnal elimination optional, yaitu perlu untuk tujuan konsolidasi yang akurat. Di sini kita lakukan penyusutan atau akumulasi penyusutan. Jurnal itu akumulasi penyusutan di debit 85.000 US dollar, itu dari nilai buku awal yang telah disusutkan. Aset yang disusutkan itu dikreditkan 85.000 US dollar. Nah, di sini di jurnal elimination optional ini harus dihapuskan akumulasinya, harus dihapuskan akumulasinya. Mengapa? Ya karena hanya yang terkait anak perusahaan saja. Dan dampak pada pembukaan Takanada itu seluruh saldonya itu nol, dari maupun itu investasi dari saham Takanada maupun pendapatannya itu saldonya nol. Mengapa saldo semuanya nol itu? Karena ini kita dalam konteks konsolidasi. Nah, sekarang kita masuk di soal bagian 2. Bagian 2 itu siapkan kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk 31 Desember 2020. Nah, di sini sudah saya kerjakan kertas kerja konsolidasi, telah dikerjakan ya. Yaitu di mana anak perusahaan yang diakuisisi penuh pada nilai buku berdasarkan posisinya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi semua jurnal eliminasi yang kita kerjain tadi
itu di bawah kepada yang namanya kertas kerja konsolidasi. Maka disusunlah semua laporan si Sobinoto dan si Takanada. Itu sesuai dengan kolomnya masing-masing dan telah didebitkan dan dikreditkan semua jurnal eliminasi yang telah dikerjain tadi sesuai dengan yang kita kerjakan pada jurnal eliminasi sebelumnya. Dan adapun plus jurnal opsional yang tadi yang masih menetap ya, yang telah disusutkan tadi akumulasi depresiasinya sebesar 85.000 US dollar. Itu tetap ya. Itu tetap masih 85.000 US dollar seperti sebesar nilai awalnya. Nah, itu bisa juga dikatakan untuk kertas kerja konsolidasi ini bisa dikatakan itu PT Sobinoto ditambah PT Takanada disesuaikan dengan eliminasi, maka itulah nilai konsolidasi keseluruhannya. Ini ya, bisa kita lihat bersama. Di mana kita dapat net income ini? Dari perhitungan ini tinggal dijumlahin saja. Sama juga ini dijumlahin sama ya, semua ini sistemnya penjumlahan. Jadi tinggal tambah-tambah aja. Tambah, jika ada minus itu dikurangi. Oke. Kita sudah selesai memaparkan kertas kerja konsolidasi. Maka sekarang kita masuk di bagian soal terakhir. Yang diminta itu siapkanlah laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan laporan keuangan konsolidasi. Kita bisa lihat laporan konsolidasinya ya, yaitu Consolidated Balance Sheet. Ini pada tanggal Desember 31 2020. Nah, di sini asetnya terdiri dari aktiva lancar sebesar 333.000 dolar, aktiva yang diurutkan sebesar 385.000 US dollar, investasi pada saham Takanadanya 0, dan akumulasi penyusutannya sebesar minus 120.000 US dollar. Maka total asetnya sebesar 598.000 US dollar. Nah, sekarang kita masuk di bagian liabilitasnya nih. Liabilitasnya itu ada utang lancar sebesar 80.000 US dollar, utang jangka panjang sebesar 170.000 US dollar, dan ada pun ekuitas pemegang sahamnya, yang dimana terdiri dari saham biasa sebesar 100.000 US dollar, laba ditahan sebesar 248.000 US dollar. Nah, dan setelah dijumlahkan itu total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 598.000 US dollar. Maka ini bisa dikatakan balance. Dia pada aset sebesar 598.000 US dollar dan liabilitas sebesar 598.000 US dollar. Pada consolidated balance ini nominalnya balance. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu income statement dan retained earnings consolidated. Pada PT Sobinoto pendapatan bersih ini dilakukan pada Desember ya, seperti biasa tanggal 31 2020 ya, seperti di soal. Oke, PT Sobinoto pendapatan bersihnya ada PT Sobinoto pendapatan bersih dari perusahaan, debitnya itu minus 20 atau bisa bilang min 25.000 US dollar, kreditnya 105.000 US dollar, dan pada pendapatan bersih PT Takanada itu debitnya 25.000 US dollar, dan pendapatan bersih dari konsolidasi sebesar 105.000 US dollar. Nah, kita masuk pada PT Sobinoto laba ditahan oleh operasi pemiliknya ya. PT Sobinoto pendapatan bersihnya dikreditkan 175.000 US dollar. PT Sobinoto pendapatan bersihnya dikreditkan 80.000 US dollar. PT Sobinoto pendapatan bersih dari perusahaan sebesar 25.000 US dollar. PT Sobinoto dividen diumumkan dikreditkan besar min 32.000 US dollar. Maka setelah dijumlahkan hasilnya dari laba ditahan oleh konsolidasi sebesar 248.000 US dollar. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya tentang jawaban tes akuntansi keuangan usaha. Jika ada kesalahan dalam pemaparan ataupun cara menyelesaikan soal tes tersebut, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.